ya mungkin boleh dibilang hujat lah gitu. Cuman bukan artinya tuh saya tuh mau secara pribadi itu mau ini mau nyerang Iya, Kristenan gitu. Cuman iya. ini aja apa? Cuman ya apa? Biar biar apa? Jadi dari pihak Islam itu apa? Kalau ada hujatan atau olok-olokan gitu, saya mau bilang kita punya jawabannya. Nah, saya juga mau tahu kalau misalnya kalau dari Kristen kalau ada hujatan atau apa olok-olokan gitu kan Kristen juga tuh punya jawabannya gitu seperti apa gitu. Betul, betul. Ngomong-ngomong ini mau disiarin atau bagaimana? Nggak Enggak, ini disiarin sih, direkam aja. di-record aja. Iya Direkam maksudnya kan sebagai ini kan rekam habis rekam habis itu mau disiarin gitu kan? Iya, iya. Kalau setuju, Oke kalau ya enggak udah. juga enggak apa-apa. Atau kita buka Nggak topik nggak nggak baru nggak aja? Apa mau lanjutin? Lanjutin ya. nggak apa-apa ini aja maksudnya kalau ini apa jadi nanti saya itu juga apa mungkin saya mau apa minta izin untuk di apa untuk dipasang di channel saya gitu Oh, Oh, bisa. boleh, boleh. Bro, yang pembicara kita gitu. kalau mau record dibukain aja, dikasih co-host aja, Bro. Boleh, Jos. boleh. Boleh Biar saya kasih ya. biar Pak Yuda bisa record langsung. Iya, 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 iya. Enggak gini aja lah, dari sini dulu di upload kalau sudah selesai upload Oh, nanti saya mau ambil video terus saya mau bikin ini apa mau bikin kayak semacam apa ya review atau apa gitu boleh, Oh, boleh. Sangat boleh. gitu. iya, jadi kalau soal kematian, semua orang kan nanti akan menuju ke sana, pada akhirnya akan mati semua secara tubuh dan secara benar-benar mati ya, total ya, secara tubuh. Nah, tapi di akhir zaman itu kan tentunya kan orang akan dibangkitkan semua kan, dibangkitkan, diberikan, kalau orang Kristen itu diberikan tubuh kemuliaan namanya. Itu bisa dibaca di 1 Korintus 15. 1 Korintus 15. Mungkin kalau ada teman yang bisa bantu buka. Soalnya kalau saya buka langsung down nih, langsung keluar lagi saya. 1 Oh Korintus iya iya 1 Korintus 15 itu. Nah, ayat 35 itu sebenarnya ayat 1 sampai itu sudah bicara ini, tapi kita langsung masuk ke 35 aja kan saya bacakan. Tetapi mungkin ada orang yang bertanya, bagaimanakah orang mati dibangkitkan dengan tubuh apa mereka akan datang kembali? Hai orang bodoh, apa yang engkau sendiri taburkan tidak akan tumbuh dan hidup kalau ia tidak mati dulu. Dan yang engkau taburkan bukanlah tubuh tanaman yang akan tumbuh, tetapi biji yang tidak berkulit, umpamanya biji gandum atau biji lain. Tapi Allah memberikan kepadanya suatu tubuh seperti yang dikehendakinya. Ia memberikan kepada tiap-tiap biji tubuhnya sendiri. Jadi analoginya diambil seperti bagaimana tumbuhan itu kan, tumbuhan berbiji, biji itu jatuh ke tanah, tumbuh, bukan tubuh yang lama biji tanaman itu, tetapi kan tubuh yang baru kan naik jadi pohon. Bukan semua daging sama, daging manusia lain daripada daging binatang, lain daripada daging burung, lain daripada daging ikan. Nah, ada tubuh surgawi dan ada tubuh duniawi, tetapi kemuliaan tubuh surgawi lain daripada kemuliaan tubuh duniawi. Kemuliaan matahari lain daripada kemuliaan bulan, dan kemuliaan bulan lain daripada kemuliaan bintang-bintang. Dan kemuliaan bintang yang satu berbeda dengan kemuliaan bintang yang lain. Demikian pula halnya dengan kebangkitan orang mati. Ditaburkan dalam kebinasaan, artinya tubuh kita sekarang ini mati, ya kan, binasa, kemudian dibangkitkan dalam ketidakbinasaan, ditaburkan dalam kehinaan, dibangkitkan dalam kemuliaan, ditaburkan dalam kelemahan, dibangkitkan dalam kekuatan. Yang ditaburkan adalah tubuh alamiah ini yang kita miliki sekarang, yang dibangkitkan adalah tubuh rohania. Jika ada tubuh alamiah, maka ada pula tubuh rohania. Seperti ada tertulis, manusia pertama Adam menjadi makhluk yang hidup. Tetapi Adam yang akhir menjadi roh yang menghidupkan. Tetapi yang mula-mula datang bukanlah yang rohania, tetapi yang alamiah. Itulah kita sekarang kan. Kemudian barulah datang yang rohania.
Manusia pertama berasal dari debu tanah dan bersifat jasmani. Manusia kedua berasal dari sorga. Ini menjelaskan tentang Yesus ya. Makhluk-makhluk alamiah sama dengan dia yang berasal dari debu tanah dan makhluk-makhluk sorgawi sama dengan dia yang berasal dari sorga. Sama seperti kita telah memakai rupa dari yang alamiah, demikian pula kita akan memakai rupa dari yang surgawi. Saudara-saudara, inilah yang hendak kukatakan kepadamu, yaitu bahwa daging dan darah tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah, dan bahwa yang binasa tidak mendapat bagian dalam apa yang binasa. Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia, kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah dalam sekejap mata, pada waktu bunyi nafiri yang terakhir. Sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa. Dan ini yang orang yang masih hidup, kita semua akan diubah. Karena yang dapat binasa ini harus mengenakan yang tidak dapat binasa. Dan yang dapat mati ini harus mengenakan yang tidak dapat mati. Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa. Dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati. Maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis. Maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa dan kuasa dosa ialah hukum Taurat, tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu saudara-saudaraku yang terkasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan dia telah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dan Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia. Iya, sampai situ. Panjang sekali ya. Jadi memang ketika kita mati, nanti ketika di akhir zaman, kita akan dibangkitkan, dikasih tubuh yang baru. Nah, yang di akhir zaman itu masih ada juga orang-orang hidup, tapi mereka langsung diubahkan langsung tubuhnya itu langsung diberikan tubuh yang baru, diganti dengan tubuh yang baru. Tubuh rohania, tubuh Ini surgawi namanya. Itu kira-kira. Panjang sekali ya, Pak sorry Om, ya. saya mau tanya nih, ini juga meskipun saya dari kalangan Kristen, tetapi saya juga bertanya ini mewakili teman-teman yang masih awam atau bertanya-tanya tentang itu tubuh kebangkitan tadi. Nah, kan Yesus bangkit, tetapi dia tetap mengenakan tubuhnya yang pertama. Makanya ada lubang bekas lubang paku itu. Jadi tetap tubuh yang lama itu ini masih sama ya, tetapi diubahkan artinya itu gimana ya cara menjelaskannya? Tetap tubuh kita yang pertama, tetapi itu diubah dalam arti bukan diganti baru tubuh yang baru itu sifatnya, bukan ini bukan sumbernya. Gimana ya cara menjelaskannya? Ini pokoknya gambarannya seperti Yesus, ya kan? Yesus bangkit, dia bukan menjadi sempurna, tangannya yang lubang itu menjadi tertutup, tidak. Tetapi tetap ada bekas. Nah, bagaimana dengan manusia yang contoh, seandainya dia itu dari lahir tidak punya kaki dan tangan, apakah dia dibangkitkan juga tidak punya kaki dan tangan, atau gimana? Tadi kan udah dijelasin. Tadi udah Iya. dijelasin. Tubuh alamiah dan tubuh rohania itu beda kan. Tubuh surgawi dan tubuh yang sekarang kita pakai itu beda. Nah, tubuh surgawi itu kan sempurna. Kalau tubuh Yesus itu bukan dari debu tanah, bro. Iya, Karena iya. dia firman yang menjadi daging. Nah, kalau kita ini kan keturunan Adam yang jatuh dalam dosa, Adam itu diciptakan tubuhnya itu dari debu tanah. Di situ perbedaannya. Jadi ketika Yesus bangkit, dia masih pakai tubuhnya yang lama, tetapi tubuhnya yang lama itu sudah berubah menjadi tubuh kemuliaan. Kita bisa lihat ya, dia bisa tembus dinding kan, walaupun dia masih bisa makan ikan goreng, bener ya? Iya, betul. Jadi walaupun tangan bekas lubang itu masih ada, jadi tubuh Iya.
tubuh yang dia pakai ya tetap tubuh yang itu, tapi sudah darah dan daging, darahnya itu kan sudah hilang. Waktu ditusuk tombak kan keluar semua. Waktu ditusuk tombak itu aja udah beda, keluar darah dan air. Jadi tubuhnya memang sudah beda dengan tubuh manusia. Hanya mirip saja tetapi nggak sama ya. Dan esensinya dia dari firman, bukan dari tanah. Nah, ketika Yesus di atas gunung itu ada Elia dan ini kan nampak kan Musa, ya kan? Tubuh Iya yang betul. sama dia pakai itu kan dinampakkan kemuliaannya kan, Iya. bersinar terang. Nah, ketika dia bangkit juga itu kemuliaan itu kembali di dalam tubuhnya yang sudah eh, dia tinggalkan itu kan rohnya ke dunia orang mati. Ketika dia roh itu kembali lagi ke tubuhnya yang terbaring kan di dalam kain kafan. Nah, kain kafan itu kan tidak ada yang buka, Bro. Iya kan? Nah, Mm-mm. jadi tubuhnya yang sebelumnya itu juga udah berubah ketika roh itu kembali. Nggak ada yang buka kain kafannya, dia tembus langsung langsung dia keluarkan dari Iya, kain iya. kafan itu. Makanya ketika orang berdoa di satu rumah yang dia masuk terus ketemu Thomas, itu tubuhnya udah bukan tubuh biasa lagi, kemuliaannya sudah dinampakkan total. Seperti itu, Bro. Iya. Jadi artinya tubuhnya yang lama itu sebenarnya tubuh surgawi, tubuh Ya, ini tubuh kemuliaan surgawi. sendiri, tetapi Ya. dia tidak apa ya, dia tidak menampakkan kemuliaannya Iya, makanya kan ada karena istilah kenosis kan. iya, Ah, iya, iya, oke, saya mengerti. ah, Kalau begitu, ini kan berbicara tubuhnya ini kan berbicara apa yang akan diserahkan untuk kita kan, yang akan ya, dipersembahkan. Nah, oh ya, saya sudah tangkap nih. Artinya tubuh Yesus yang sebelum menjadi tubuh kemuliaan, sebelum menampakkan kemuliaannya itu pun sebenarnya tubuh yang tidak bercacat, bersalah, tidak ada noda dan dosa, ya, sama seperti ini apa domba yang apa kan, iya, yang dipersembahkan itu kan, bro. betul. Ya, saya Ah, oke, saya sudah tangkap, saya sudah tangkap. iya, Jadi betul tubuh kita dan dia sebenarnya berbeda. betul. Iya, saya sudah tangkap. Nah, Oke, kalau lanjut tubuh lanjut, bro. manusia itu kan seperti biji tadi, biji pohon, biji tumbuhan, jatuh tubuh lamanya itu kan hilang, tapi muncul kan tunas naik jadi pohon besar. Iya betul betul. Nah, tetap dari tubuh yang lama ini diubah jadi tubuh yang baru, tetapi jadi tubuh yang sempurna. Jadi kalau orang cacat, ya dia nanti udah nggak cacat, sempurna, sempurna. Betul betul. Ah, ah. Itu maksudnya kebangkitan tubuh. Nah, kalau roh itu sudah ketika kita terima Yesus, dilahirkan kembali roh kita. Itu sudah sudah lebih dahulu jadi baru. Nah, itulah dikatakan di 1 Yohanes 3, di 1 Yohanes 3 1 Yohanes 3 ayat 9. Iya. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi, sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia dan ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. Jadi roh kita itu sudah baru. Itu jadi seperti benih baru, tumbuh. Itulah dibilang bayi rohani, bahkan bertumbuh terus. Caranya supaya dewasa secara rohani, dia harus hidup dalam firman Allah dan hidup dalam penyertaan Roh Kudus kan. Yang bertumbuh dia jadi dewasa dari benih ini. Nah, kalau di dalam Roma 6, 7, 8 kita melihat itu bagaimana benih yang baru itu di dalam roh kita bertentangan dengan tubuh kita yang masih pakai daging yang lama kan. Daging lama ini kan masih dikuasai dosa. Mulai dari 6, mulai 6, 7, 8 itu bisa. Nah, makanya di ayat 8 hiduplah oleh roh.
Kan gitu kan? Jangan, kalau di Roma 7 ayat 19, serahkan itu anggota-anggota tubuhmu untuk dipakai sebagai senjata-senjata kebenaran. Ya kan? Nah, di Roma 8 ayat 1, hiduplah oleh roh. Jadi kita itu harus mengikuti pimpinan roh kita yang baru itu. Karena Roh Kudus dan firman Allah bekerja dalam situ mendewasakan roh kita. Makin kuat roh kita itu, tubuh daging kita ini kuasanya juga makin lemah. Gitu. Jadi di dalam orang Kristen itu ada dua tabiat. Tabiat daging ini yang lama, ya, dan tabiat roh yang baru. Gitu. Jadi mana yang kita sering kasih makan itu yang kuat. Makanya kita harus dengar firman Tuhan, hidup dalam persekutuan, hidup dalam hubungan intim dengan Tuhan, sehingga kekuatan roh kita itu makin kuat. Otomatis perilaku kita yang selalu lebih mudah merespon hal-hal yang lahiria, yang daging ini ya. Misalnya dicolek dikit, langsung balik gamparin, kan gitu kan? Nah, itu kan perilaku daging. Itu karena respon dari tubuh kita ini yang belum baru. Nah, kita harus memperkuat roh ini supaya roh ini yang akan mempengaruhi jiwa kita. Jiwa ini kan cara berpikir, merasakan, dan kemudian memutuskan untuk melakukan, berkehendak. Kan gitu. Jadi roh itu kita ini bro, yang harus saya memimpin mau kehidupan tanya kita. itu. Gitu bro. Nah itulah dikatakan di 1 Yohanes 3 ayat 9, roh kita itu tidak bisa lagi berbuat dosa. Ketika kita melakukan dosa, roh kita itu juga batin orang Kristen yang betul-betul lahir baru itu sedih. Dia akan tertekan dan dia akan meronta-ronta. Kita bisa lihat orang Kristen yang belum lahir baru dan yang tidak lahir baru seperti itu, bro. Kalau orang Kristen KTP-nya doang tapi nggak lahir baru, dia santai aja itu, hidup di dalam dosa santai aja. Tapi kalau orang Kristen yang lahir baru, dia akan betul-betul berjuang karena rohnya itu akan tertekan. Dia akan merasa sedih di dalam jiwanya ketika dia jatuh dalam dosa. Makanya dia datang berlutut sama Tuhan minta ampun. Dan dia akan berjuang terus memperbaiki, mengalahkan respon-respon dari tubuh dagingnya. Gitulah bro, kira-kira. Iya. Nah, di sini ini ada sedikit perbedaan. Ini kita mau artikan ini keinginan daging ini berbicara tubuh keinginan tubuh jasad ini, atau berbicara tentang ini pikiran atau ya jiwa ini. Karena kan dikatakan keinginan daging. Nah, tubuh ini menurut saya, jasmani ini, fisik jasad ini tidak punya keinginan. Tetapi yang memiliki keinginan itu adalah jiwa. Yang dimaksud keinginan daging itu adalah jiwa. Pikiran kita ini kan jiwa sebenarnya. Nah, kalau roh itu kan sebenarnya itu berbicara tentang ini keinginan Tuhan. Nah, ini supaya kita sebelum jauh membahas sampai ke yang tadi Bro Tom katakan, ini mungkin saya jelaskan ini dulu sih. Supaya kita tahu keinginan daging ini maksudnya yang diinginkan dari tubuh fisik kita yang kita raba, atau berbicara tentang pikiran kita yang itu. Jadi Pikiran gini, atau jiwa kita yang selalu jadi mengontrol sebelum kita ke situ gitu. kita harus ke Kejadian 6. Jadi Tuhan bilang begini, sesungguhnya manusia itu hanya daging saja, sehingga yang dia mau lakukan hanya kecenderungannya hanya dosa saja. Nah, ini kejadian ini setelah manusia jatuh di dalam dosa kan? Nah, mereka jatuh dalam dosa, tubuhnya juga rusak, rohnya pun juga sudah ternoda. Nah, jiwa ini sesuatu yang menghubungkan antara kan manusia ini diciptakan oleh dua hal, unsur jasmania dan unsur rohania ada di dalam diri manusia. Jasmania itu kan daging, terbuat dari tanah, ya kan? Roh terbuat dari nafas Allah yang dihembuskan. Nah, ketika nafas Allah dihembuskan itu, jadilah manusia itu yang
makhluk yang berjiwa, hidup di situ. Jadi jiwa ini adalah pikiran, perasaan, kehendak. Ketika manusia jatuh di dalam dosa, hubungannya dengan Tuhan, yang Tuhan ini kan Allah ini kan roh. Hubungannya dengan roh Tuhan itu kan terputus. Jadi responnya, pikirannya dari sejak lahir dia kebentuk untuk lebih peka dengan hal-hal jasmani. Paham ya, Bro ya? Nah, sedangkan Nah, jasmani ini kan saya tangkap. udah dikuasai oleh dosa. Makanya anak kecil itu kan bertumbuh, kita nggak pernah ajar dia bohong, tapi lebih cepat dia bohong daripada berlaku jujur, ya kan? Karena memang daging ini sudah dikuasai. Apalagi kalau belum lahir baru, rohnya pun terputus dengan pekerjaan Roh Kudus, yaitu Roh Allah sendiri, gitu, Bro. Nah, jiwa Ya, ini otomatis dari sejak kecil kebentuk lebih cepat merespon hal-hal yang sudah jatuh di dalam dosa. Nah, makanya ketika orang Kristen lahir baru, rohnya ini yang harus kuat mempengaruhi jiwanya ini. Sehingga jiwa yang dipengaruhi oleh respon-respon jasmania saja itu mulai dimatikan. Jadi peperangan itu di jiwa, Bro. Di jiwa iya, ini, di pikiran ini peperangannya terjadi. iya. Bukan di rohnya. Makanya, ya makanya saya bilang bahwa saya tanya tadi, apakah jiwa ini yang ternoda akibat dosa, ya kan? Jiwa dan tubuh ini yang ternoda akibat dosa ini, atau tiganya, roh, tubuh, dan jiwa. Semuanya. Karena kan tadi ada ayat juga, ada ayat yang mengatakan bahwa roh itu kembali kepada Tuhan. Nah, kalau roh ini berdosa, harusnya dia juga dicampakkan juga ke dalam api neraka. Ini gimana cara jelaskan? Jadi ketika manusia dibangkitkan itu lengkap, ada tubuhnya. Nah, roh manusia kan sudah kebentuk. Ketika dihembuskan napas sudah kebentuk rohnya dan jiwa itu muncul, Bro. Jadi ketika roh itu tinggal di dalam tubuh itu baru jiwa itu muncul. Jiwa itu akibat dari masuknya nafas Allah itu, tinggalnya nafas Allah itu. Paham ya, Bro ya? Nah, ya, saya sudah paham, Bro. Nah, roh Maksudnya Allah sendiri yang menopang roh itu agar tetap hidup. Nah, ketika manusia jatuh dalam dosa dikatakan pada hari engkau memakannya mati, berarti roh Allah itu terputus hubungannya, jadi nggak disuplai lagi. Mati itu rohnya manusia. Nah, iya. Gitu. Makanya tadi saya tanya bahwa ketika nafas kehidupan atau berbicara tentang roh yang telah Tuhan beri kepada Adam pada mulanya, itu kan kembali kepada Tuhan. Iya. Kalau kita baca di Perjanjian Lama itu kan Pengkhotbah 12. Itu. Ya. Dan di Perjanjian Baru Tuhan Yesus sendiri bilang bahwa yang akan dicampakkan ke dalam api itu adalah tubuh dan jiwa. Artinya jiwa ini kan tadinya sudah terbentuk kan ketika roh itu ada di dalam tubuh kita. Nah, jiwa ini tidak bisa mati lagi. Jiwa ini tetap akan ada karena kesadaran itu kan ada di dalam jiwa kita kan, pikiran kita. Iya. Nah, makanya kesadaran akan perbuatan dosa itu akan dicampakkan ke dalam api. Bukan roh itu, bukan roh yang Tuhan berikan pada mulanya yang diberikan kepada lengkap, Adam, Bro. itu Yang akan dicampakkan diambil itu kembali. Lengkap. Karena kan rohnya nggak lahir baru. Jadi lengkap. Nah, itu maksudnya kembali kepada Allah kan kita tahu. Lazarus itu dari perumpamaan Lazarus dan orang kaya. Rohnya yang kembali kepada Allah, Allah taruh di Firdaus buat roh Lazarus di pangkuan Abraham kan, artinya bersama-sama dengan Abraham. Ya kan? Nah, roh orang kaya itu di alam maut. Semuanya kembali kepada Allah, tapi Allah meletakkan di mana roh itu. Paham ya, Bro ya? Pada saat kebangkitan orang mati, roh itu kembali kepada tubuh yang baru, tubuh yang nggak binasa. Nah, makanya mereka tetap akan merasakan pembakaran api segala macam. Rohnya juga akan di situ semuanya. Lengkap. Jadi manusia itu lengkap, tubuh, jiwa dan roh. Kalau terpisah roh itu, nah itulah namanya mati.
terpisah dari tubuhnya, itulah namanya mati. Tapi kembali ke Allah, Iya, Allah simpan di mana? Gitu loh, Bro. iya, Bukan kembali ke iya, Allah nyatu lagi dengan Allah roh itu ya, bukan ya. Itu kepercayaan Buddha. iya. Jadi awalnya saya berpikir begitu, Bro, Eh, bahwa roh yang Tuhan beri itu bukan berbicara seperti apa? Ini suatu apa ya? Sesuatu yang punya ingatan, bukan. Roh itu berbicara bahwa itu adalah kehidupan aja, kehidupan yang diberikan. iya, Roh itu Jadi gini kehidupan bro, itu, roh itu mm, karakter kita itu di roh kita kan. iya, Jadi kalaupun kita kembali kepada Tuhan, roh itu tetap berdiri sendiri, bukannya menyatu dalam arti bergabung lagi sehingga kita tidak tidak ada gitu. Jadi setiap roh itu mengandung karakter, iya, kepribadian dan lain sebagainya. Jadi setiap dosa kita pun nempelnya di dalam roh kita. Makanya kalau kita punya Roh Kudus itu yang menyucikan. Kan kita kan sebagai orang Kristen menerima Roh Kudus kan. Kita punya roh, ada juga Roh Kudus, ya kan? Jadi Roh Kudus itu yang menempel kepada kita, menyucikan kita. Jadi kita seolah-olah sudah menjadi ciptaan baru itu, sudah kembali di apa namanya? Kalau kita bilang sih di stempel, ya kan? Kita kan ada bahasanya ya, kita di stempel. Ini roh ini nih yang punya Tuhan, yang ini kalau yang nggak ada cap itu ya bukan punya Tuhan gitu. Jadi karena Roh Kudus itu ada di dalam roh kita, itulah menjadi membuktikan bahwa kita itu punya Tuhan, bukan punya dunia iya, ini. Jadi ketika kembali kita, roh itu yang menuntun kita. Kalau nggak ada Roh Kudus, siapa yang menuntun kita coba kembali ke keabadian? Justru Roh Kudus iya, itu yang menuntun kita nanti memberikan jalan cahaya. Makanya kan kalau kita orang Kristen seringkali mendengar kesaksian kok seperti terang, ya itu dituntun oleh Roh Kudus gitu. mm, Tapi kalau kesaksian yang lain kita kan nggak dengar ada cahaya yang menuntun gitu kan. Nah itu iya. perbedaannya bro. Nah, saya ini sebenarnya bukan menolak itu penjelasan teman-teman, tetapi saya dari tadi mencari roh yang berdosa di Alkitab ini nggak ketemu-ketemu, makanya saya berpikiran begitu. iya, nggak ada. Dia ternoda, maksudnya ditutupin oleh dosa itu. Ketika dilahirkan kembali, itu Roh Kudus melahirkan baru, noda dosa itu juga dihapus. Jadi dia baru, sama sekali baru, gitu. Iya, Nah, yang maksudnya roh kembali kepada Allah itu jangan berpikir seperti agama yang berbeda dengan kita, misalnya Hindu atau Buddha, karena roh itu kembali ke pencipta itu menyatu lagi. Jadi seperti setetes air kembali ke lautan, gitu bro. mm, 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 mm. Itu kalau Kristen tidak begitu, dia roh itu kan sudah diberikan, ya kan, lewat hembusan nafas dan terbentuk dari hembusan nafas itu, hembusan nafas Allah. Roh manusia itu dibentuk kan, kita udah baca ya, Zakaria 12 ayat 1. Nah, makanya Allah menginginkan rohnya dengan cemburu. Artinya seharusnya manusia itu selalu menghubungkan dirinya dengan Allah, bukan dengan eh, kan iblis juga kan itu makhluk roh, roh yang melawan roh Allah, yang melawan Tuhan kan gitu ya. Gitu. Jangan mengikuti dosa lagi gitu. Wah, Pak Yuda kayaknya udah mulai banyak pertanyaan ini dengan diskusi ini. Jadi kita kasih ruang buat Pak Yuda bertanya. Iya, jadi saya memulai itu supaya Pak Yuda juga dapat gambaran. Oke Pak, silakan. Ya, nggak apa-apa. Kalau kalau saya karena saya ada perlu motongnya karena semua bilang, cuma kan nggak enak kalau memotong kan. Nggak Iya. apa-apa, aja terus terus ya. Maksud. Kira-kira sampai segitu mungkin Silakan silakan silakan. yang Terus bisa aja dari terus. saya sih. Mungkin teman-teman bisa nambahin. Silakan. Ya kembali lagi kalau roh, gimana mungkin roh kita kembali kepada bersatu dengan Tuhan kalau roh kita itu kotor gitu kan. Karena saya bilang tadi dosa-dosa itu tercatat di dalam roh kita. Jadi
istilahnya kan roh itu kan seperti angin. Ya, kalau kita sulit membayangkan angin, katakanlah seperti air lah, supaya gampang membayangkannya. Jadi kan ada pepatah, lila setitik, hancur susu sebelanga kan. Jadi kalau kita lambangkan, gambarkan Tuhan itu sangat suci dan kudus, steril, sangat suci kudus, nggak mungkin menerima setitik pun noda. Makanya di Kristen itu dosa itu tidak ditimbang besar dan kecilnya. Setitik noda pun itu tidak bisa dia kembali kepada Sang Halik, Sang Rahmat ya kan. Kan rahmatullah, kembali ke rahmat Allah kepada Sang Sumber itu. Jadi setitik pun dosa itu sudah, nah itu makanya kita disebut putus hubungan dengan Allah ketika manusia berdosa itu seperti itu. Karena di dalam roh kita itu ada nodanya. Jadi terputus, tidak mungkin kita akan kembali pada Tuhan karena Tuhan itu sangat suci dan kudus, tidak mentolerir satupun noda gitu. Nah, dengan cara apa supaya noda itu dibersihkan? Ya itulah pengampunan. Bukan amal kita, bukan karena kita amal kita lebih banyak daripada saldo dosa kita. Tidak bisa, karena itu tadi premisnya. Tuhan tidak bisa mentolerir itu satu titik pun noda. Ya. Ada pepatah itu, nilai setitik hancur susu, rusak susu sebelanga gitu kan. Makanya Tuhan yang menyucikan. Nah, kalau secara mekanismenya kita kan juga kita baca ya, ada tadi saya share screen itu di Efesus 1. Karena kita ini juga salah satu yang manusia baru ya. Jadi kita memang konsepnya di dalam Kristus itu manusia baru. Nah, kalau kita baca di Efesus 1, nah, di situ dikatakan Roh Kudus itu adalah jaminan ya bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya. Jadi kita ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, payment, apa buktinya kalau apa jaminannya kamu masuk surga atau akan menerima karunia-karunia surgawi ya. Karena di sini Efesus 1 ini berbicara tentang jaminan-jaminan bagi kita ya, kita akan menerima kemuliaan, kita akan menerima karunia-karunia penebusan dan lainnya. Apa bukti kita terima itu? Nah, ini jawabannya karena jaminannya adalah Roh Kudus. Jadi kita telah menerima down payment. Makanya kita sangat penting Roh Kudus itu bagi kita yang beriman itu, roh itu saya bilang akan bahwa kita adalah milik Tuhan. Siapa yang tidak memiliki Roh Kudus, ya dia ada tandanya. Dia milik Tuhan, milik duniawi. Jadi kembali lagi, dosa itu satu titik pun tidak bisa ditolerir, harus dibersihkan, harus disucikan. Bukan dengan saldo amal kita yang sangat tinggi atau lebih tinggi, tetapi dengan cara penyucian dan Roh Kudus itu gitu. Itu dari saya, teman-teman. Boleh. Bro Herdi dari tadi masih diam. Mungkin silakan. Ya, Bro Herdi. Atau ketiduran lagi dari. Iya. Oke, jadi saya melanjutkan aja dari Bro Joseph bahwa memang betul bahwa ketika kita menerima Yesus, kita telah dimateraikan oleh rohnya, sehingga kita menjadi milik kepunyaannya. Kan kita ini seperti apa ya, ini budak yang tadinya dihamba ya, kalau dibilang budak atau hamba, yang telah ini miliki oleh iblis. Kita kan sebenarnya kan awalnya itu adalah setelah jatuh dalam dosa itu telah menjadi hamba dosa, yaitu perbuatan kita itu hanya menyenangkan, hanya mengikuti keinginan setan, iblis. Nah, Tuhan kita, Yesus Kristus, telah menebus kita, telah membeli kembali, telah menebus. Menebus itu kan artinya kita tergadaikan, kita telah di jiwa kita atau roh kita sebelumnya pada iblis kan. Nah, Yesus dia menebus kembali apa yang telah tergadai itu. Kalau kita berbicara seperti di pegadaian, emas itu kan sudah digadaikan ya. Bagaimana untuk bisa diambil kembali ya harus ditebus.
Nah, Yesus datang untuk menebus orang yang tergadai. Nah, kita yang telah tergadai itu ditebus oleh Yesus. Jadi Yesus telah membeli kita kembali. Nah, sekarang dia sudah tebus kita, ya kita jadi miliknya kembali. Dan kita dituliskan, namanya itu tertulis dalam hidup kita. Dan ini apa? Orang sering bilang dosa. Yang masa Yesus menebus dosa sih? Kan sebenarnya Yesus menebus manusianya. Ya, Masa Yesus menebus kita membeli? dari dosa. Nah, Iya. Nah, makanya itu yang kebanyakan orang seringkali ucapkan tapi tidak mengerti. Bahasa Indonesianya kebolak-balik. Oke, itu aja, Bro. Kembali ke Bro Tom atau Bro Kawan, Jose. boleh bertanya nggak? Kalau memang Yesus bukan menebus dosa atau Yesus menebus manusia, ayatnya yang mana, kawan? Oke, Bro, silakan. Ini kita cari nih. Ayatnya sangat banyak. Menebus Menebus dosa manusia itu. ya. Iya, menebus dosa itu nggak ada ayatnya. Boleh cari. Nggak ada. Yesus menebus dosa umat manusia. Oh enggak, menebus manusia. Kalau ketik aja di Alkitab, menebus dosa itu enggak ada. Coba cari di Alkitab. Tuhan bukan, kan ini kan milik punya paling berharga. Nah, keempat, seumpama emas. Kita menggadaikan emas itu. Yang kita tebus itu emas itu. Manusia ini kan sebenarnya barang berharga seperti emas itu. Yang kita tebus itu adalah barang berharga. Yang Tuhan tebus itu adalah barang berharganya. Bukan dosa-dosa itu tidak layak di dalam kerjaan surga. Buat apa Tuhan Lalu tebus dosa hukum itu? Taurat yang ada di ayat 13 ini, Galatia 3 ayat 13 ini tuh apa maksudnya, kawan? Galatia 3 Ayat 13-nya. tunggu. Galatia 3 ayat 13. Kristus telah kita, ya kan? Kristus telah menebus kita. Ini ambil kata ini dulu. Menebus kita artinya menebus manusia dari kutuk hukum Taurat. Iya kan? Dari kutuk. Jadi kalau Taurat Tuhan kan tidak dosa. Kutuk iya. itu kan dosa. Bro harus ikuti alurnya. Yang Tuhan tebus itu siapa di situ? Baca dulu itu. Ya, yang dia menebus tebus kita. Ya. Ya, bukan tebus dari. Iya kan kita kan telah berdosa. Ngapain kita itu anggap tidak punya dosa, kawan? Kalau kita berdosa, ngapain dia tebus kita? Kutuknya hukum Bro, Taurat itu ya ngerti, kematian, maut gitu. Jadi kutuknya hukum Taurat. Iya. Jadi kita ini kutuk itu dosa. Iya, melanggar hukum Taurat ya. melanggar hukum Allah itu yang dosa, Bro. Iya, jadi Bro, jadi pegadaian itu, Bro, itu semacam maut. Karena itu kan berbicara adalah dosa. Nah, Tuhan merap kita dari maut. Ayat ini selamatkanlah mereka dengan jalan merampas mereka dari api. Nah, itu, Bro. Jadi yang dirampas itu kita dari apa? Dari api. Iya, tapi untuk apa dia nebus kita kalau kita tidak berdosa? Kalau kita nggak ada dosa, nebus. Iya, utamanya karena tujuan utama Tuhan Yesus itu untuk apa sih? Sekarang saya tanya, Bro. Saya rasa nggak usah diperdebatkan, udah itu bahasa aja. Tuhan, udah jelas itu. Yang Tuhan tebus itu. Oke. Gini. Jadi Yesus itu datang menebus manusia dari dosa. Ya, baca ayatnya. Ketika memperintah kepada Adam, jangan kamu makan Adam, sebab ketika kau makan pasti engkau mati. Nah, Tuhan memegang katanya. Ketika Adam melanggar itu,
otomatis manusia, Adam dan keturunan-keturunannya pasti mati semua. Karena Tuhan sudah berfirman, jangan kamu makan Adam, ketika kamu makan, engkau pasti mati. Nah, itulah yang Yesus tebus. Ya, jadi pahami dari awalnya, dari kisah awalnya itu. Jadi pemahaman kita Yesus datang menebus dosa perorangan itu salah. Bukan soal perorangan, bukan soal pribadi. Ada makan itu dia diusir dari surga atau Firdaus itu. Karena Itu dosa karena itu, apa? Karena dia perorangan apa? itu. Dia nggak turun langsung mati, bro. Enggak. Dia harus menjalani semua itu karena apa? Karena dosa. Tuhan menebus kita karena dosa. Ada alasannya. Bukan dia hanya menebus kita doang. Karena tidak ada apapun alasannya. Iya, dia Ngomong-ngomong makan apa, bro? Kok nggak bagi-bagi tuh, bro? iya. Lagi makan, bro. Aduh. Jadi sama Di, sebenarnya. bro, di Indonesia bagian tengah ya? Teh? Enggak, saya Bedanya- udah di Surabaya. Oh, Surabaya. Bro Daniel dengan Lanjut. bro swasta sebenarnya sama. Jadi saling melengkapi. Iya. Menebus Tapi- manusia dengan Tapi ya kita kan? berbicara di sini. Karena telah berdosa. Iya. Oh. Iya, artinya karena dosa ini jangan lalu kalau ada kata-kata karena dosa ini jangan berpikir bahwa dosa ini Tuhan ini karena dosa ini makanya Tuhan ini datang menebus dia, bukan. Yang kita berbicara di sini adalah Tuhan menebus manusianya. Iya. Kan itu poin saya. Tetapi Iya. kalau bro mau bolak-balik itu, ya itu nanti akan jadi polemik. Kita tidak berbicara itu. Manusia paham. itu kan sudah berdosa semua. Jadi ditebus supaya Iya. manusianya ditebus. Supaya dia Iya, jangan kalau itu berakhir betul. ke maut gitu. Jadi sebenarnya saling melengkapi. Oke, lanjut bro. Ini ada Pak Iya. Swasta, Ya, Pak Kak. Swasta. Ini ada Pak Mau Yuda di sambung. sini. Silakan Pak Yuda. Iya. Mau sambung yang tadi swasta tanya. Jadi sebenarnya bagaimana sih bagaimana kalau dia itu misalnya kan anak kecil lah, anak umur 5 tahun, 10 tahun itu yang nggak ngerti apa itu bagaimana kalau dia belum dia masuk atau bagaimana? Oh, gini Pak ya. Kita pakai ayat ya cara menjelaskan. Jadi Silakan bro. perhitungan dosa, Tuhan menghitung dosa kepada manusia, manusia itu mengenal melakukan dosa dengan hati, pikiran dengan sadar ya. Jadi disitulah takaran Tuhan mengambil manusia ini sudah boleh dikenakan sanksi. Dia sudah tahu tetapi melakukan, artinya melakukan dosa dengan hatinya dan pikirannya, dia mengenal apa itu dosa, lalu tetap mau melakukan dosa. Disitulah ukur Tuhan yang dipakai untuk manusia. Ya, saya Yeremia 17 ayat 10. Jadi ketika anak-anak melakukan, kan anak-anak belum mengerti Pak, kan? Nah, ini aku Tuhan yang menyelidiki hati, yang menguji batin untuk memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah langkahnya, setimpal dengan hasil perbuatannya. Ya, korelasinya ke sini hukum kasih. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu dan dengan akal budimu. Nah, jiwa, akal, pikiran, ketika kita sudah mengerti apa itu dosa, lalu kita ngotot berbuat dosa, itu standar mulai Tuhan menghukum, mencatat, artinya dosa kita dari situ ketika kita sudah mengerti secara jiwa, pikiran, Tuhan mencatat itu dikenakan dosa. Jadi kalau anak-anak itu belum mengerti apa-apa, Pak. Anak-anak tidak tahu ini dosa apa itu. Ya kan, mereka belum mengerti. Tidak dengan
yang surga, Yesus berkata, jika engkau tidak seperti anak-anak ini, engkau tidak akan memiliki kerajaan surga. Ya. Oke. Jadi patoknya itu kedewasaan berpikir gitu. Ya, jadi takaran Tuhan menilai dosa kepada manusia ketika manusia itu sudah sadar bahwa itu adalah dosa, dengan sadar dengan hatinya, pikirannya, ya, dia sudah sadar benar ini dilarang Tuhan. Iya, maksudnya dengan kata lain kedewasaan berpikir gitu Iya, kan. kedewasaan berpikir, betul Pak. Kalau dia belum dewasa secara pikiran, berarti dia nggak akan dihukum gitu. Itu belum dewasa secara pikiran Pak. Ya Tuhan kan maha tahu Pak. Untuk menilai manusia itu sudah mengerti secara total, dewasanya, pikirannya sudah dewasa total atau bagaimana? Aduh, apa itu? Di dapur Pak, berantakan. Sebentar, Bro Tom melanjutkan sebentar, saya mau lihat dulu Bro. Oke. Iya, enggak itu. Jadi standarnya itu kalau seseorang belum dewasa secara pikiran, berarti dia nggak akan dihukum gitu, nggak gitu. Iya. Jadi begini Pak, itu dari Bro Tom bahwa itu gambaran secara khusus ketika Tuhan berbicara kepada orang Israel. Karena orang Israel itu yang menerima hukum itu. Tetapi bagaimana dengan bangsa-bangsa lain yang tidak menerima hukum itu? Apakah dosa mereka itu tidak dihitung? Oh, tidak juga. Kalau kita berpaut pada penjelasan Bro Herdi bahwa itu sebagai acuan, itu tidak begitu. Itu hanya khusus orang yang menerima kebenaran tetapi melanggar. Nah, tetapi kalau di luar Israel, dosanya tetap dihitung juga, meskipun mereka tidak diberitahu hukum itu. Nah, ini nanti saya sebentar jelaskan. Tetapi dari teman-teman dulu lah, ini pandangan saya lebih jauh sebelum Kristus datang, sebelum Taurat itu diberikan, dosa yang telah dilakukan oleh Adam dan keturunannya itu dihitung di mata Tuhan. Makanya ada juru selamat. Gitu. Juru selamat itu untuk seluruh dunia, bukan untuk orang yang menerima hukum saja. Gitu. Oke, silakan. Oke, enggak. Jadi fokus saya begini, ya. Kalau dia sudah dewasa secara berpikir, nah itu baru dia, saya itu kalau nggak terima Yesus, artinya baru dihukum gitu ya. Jadi begini Pak, anak kecil pun akan dihukum. Di Wahyu itu orang besar, orang kecil, kalau dia itu ya, ini berdosa, kan kalau kita bilang anak kecil itu kan tidak mengerti dia berbuat dosa. Iya betul, tetapi dosa turunan itu yang makanya dikatakan semua orang telah berbuat dosa. Artinya apa? Bukan berbuat dalam arti mereka melakukan dengan kesadaran, tetapi dosa yang di situ dimaksud adalah dosa turunan itu yang telah mendarah daging. Jadi sekalipun anak kecil itu kalau tidak dibawa kepada Tuhan, makanya ketika Yesus menegur murid-muridnya supaya jangan ada yang menahan anak-anak itu datang kepada dia, itu sebenarnya begitu. Supaya anak-anak itu datang kepada Tuhan. Nah, kalau anak-anak kita tidak bawa kepada Tuhan, ya mereka juga pasti akan mendapatkan hukuman karena dosa keadilan Tuhan itu tidak memandang bulu, Pak. Karena dosa itu telah turun-temurun. Dia tidak lihat ini kecil besar. Nanti saya akan jelaskan deh, mungkin teman-teman duluan. Ya. Jadi, gini loh, Mas. Kayaknya sudah terlalu ini. Jadi simpel aja gitu kan. Ini kan ada dosa turunan, toh, ya kan. Jadi dari tiap keturunan Adam sampai ke Yesus itu otomatis kan belum tahu tuh yang namanya baptis atau bagaimana gitu.
otomatis mereka semua berarti mau di itu dong, mau apa? Mau dihukum dong, gitu ya? Oh, enggak begitu, Pak. Baptis itu sebagai ini apa aja, Pak? Bukan untuk menghapus dosa. Iman kepada Yesus itu yang menghapus dosa. Karena orang yang disalib di sebelah kiri Yesus, yang menerima Yesus, itu juga enggak dibaptis, Pak. Nah, baptis itu sebagai tanda apa iman kita, ya, iman kita kalau kita mengakui Yesus. Nah, tindakan iman kita itu adalah dibaptis. Itu tindakan dorongan, ya kan? Kita kan sudah tahu yang benar. Ya, kita harus mengikuti ini perintah firman Tuhan. Tetapi kalau kita seandainya orang yang pada saat kita bertobat kita ada di rumah sakit, sudah ini parah lah, terkapar parah, istilahnya sudah berhadapan dengan maut. Apakah orang ini suruh dibaptis? Kan nggak mungkin. Makanya iman itu hanya berbicara tentang percaya kepada Yesus. Nah, jadi orang itu tidak bisa dibatasi oleh harus ini dia baptis dulu atau dia harus melakukan perjamuan dulu. Enggak seperti itu. Kalau Karena apa? bagaimana Orang bisu ketika dengan Matius 18:3, Pak? Oke, Matius 18 ayat 3. Ah, Oke, saya buka ya. Karena ini konsep saya gitu. Jadi kalau ada orang yang belum tahu Yesus itu kan ini kan orang zaman dulu. Jadi dia belum tahu nih Yesus ini Iya, mau lahir atau tidak gitu kan. Nah, itu oke. coba bagaimana? dulu apa Saya baca tetap dulu di ya. topik anak-anak, tetap di topik anak-anak. Ya. Matius 18:3, jangan melebar ke Oke. Adam. Lalu berkata, ini kan berbicara kepada orang-orang Yahudi yang telah mengerti Taurat kan. Nah, lalu aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Tidak bertobat dari apa? Dari kesalahan mereka karena melanggar hukum Taurat atau ini ketetapan Tuhan. Jadi ini berbicara anak kecil ini bukan berarti ini anak kecil ini tidak akan mendapatkan ini apa? Ini Tapi itu contoh, apa-apa, tetapi iya Itu ada contoh ini kan perbandingan. contoh ini kan perbandingan bahwa hati kita itu ini kan berbicara anak kecil yang datang kepada Yesus sebenarnya. Kan Yesus kan memanggil anak-anak kecil kan di ayat 2 itu. Nah, itu respon kita itu harus seperti anak-anak kecil itu maksudnya. Iya, berarti Gitu loh. artinya anak kecil masuk surga atau neraka kalau mati, Pak? Tadi kan pertanyaannya Bro Pami kan begitu. Iya, makanya saya bilang anak kecil itu harus dibawa kepada Yesus. Makanya Yesus kan memanggil anak kecil ini. Coba kalau kita seperti anak kecil ya, Tuhan memanggil kita, kita tidak datang. Itu nggak bisa selamat. Tetapi kan di sini Tuhan jelaskan gambarannya. Tuhan memanggil anak-anak itu dan anak-anak itu datang. Nah, kita dituntut untuk seperti anak-anak yang ketika dipanggil datang. Nah, anak-anak yang tidak dibawa kepada Tuhan itu tidak bisa diselamatkan, Pak. Coba Bapak lihat Mesir itu kan. Anak-anak sulung itu dibantai habis, Pak. Tetapi orang benarnya Tuhan ketika menerima tanda darah itu di ambang pintu mereka, anak-anak mereka diselamatkan. Apakah Tuhan kejam? Tidak. Jadi kita harus melihat secara menyeluruh, hanya melihat ayat ini. Gini. Ayat ini berbicara kepada orang Israel yang menerima hukum. Sorry, saya potong. Ya. Jadi kalau untuk melihat anak kecil, kita perlu melihat anak kecil ini lahir dari keluarga mana. Ya. Jadi kalau anak kecil ini lahir dalam keluarga Kristen, yang orang tuanya betul-betul lahir baru, itu bisa dilihat ya di dalam 1 Korintus 7 ayat 14 ya. Jadi anak-anak kita itu ya adalah anak-anak yang kudus. Ya. Bagaimana? Kan ada sering juga orang sebelumnya memang dia misalnya menikah ini kejadiannya di Korintus ini ya. Kejadiannya dia sebelum jadi Kristen kan suami istri punya anak.
suaminya belum percaya, istrinya jadi Kristen atau sebaliknya gitu, jadi separuh-separuh. Nah, di situ dikatakan bahwa anak itu juga dikuduskan oleh orang tua yang Kristen. Bahkan suaminya itu pun ya dikuduskan karena memang satu orang dalam satu keluarga percaya, yang satu keluarga itu pun akan diselamatkan. Artinya Tuhan akan bekerja menjangkau sampai si suami juga akan bertobat. Tapi kalau misalnya si suami ini meninggalkan istrinya karena dia terima Yesus, nah itu udah lepas tanggung jawab ya. Jadi tapi untuk anak, kita fokus ke anak tadi, anak itu dikuduskan oleh orang tuanya yang percaya. Nah, kalau kita lihat dalam perjanjian lama, kita lihat kasus anaknya Yerobeam, ya. Nah, Yerobeam ini kan orang Yahudi, orang Israel, ya kan? Sakit anaknya, tapi Yerobeam ini orang Israel yang ketika jadi raja malah meninggalkan Yahweh. Dia malah nyembah berhala. Nah, anaknya lahir di keluarga itu, tetapi masih anak-anak, mati sakit terus dia minta petunjuk dari Nabi Allah, istrinya kan nyari petunjuk. Nabi Allah bilang anak itu mati karena Allah melihat kebaikan di dalam dirinya. Kan gitu. Daripada dia hidup, nanti orang tuanya yang jahat ini akan membuat anak ini berubah jadi jahat. Kan gitu. Jadi Tuhan panggil anak ini. Jadi ada dalam kemahatauan Tuhan. Tuhan panggil. Nah, ini kasus orang yang hidup di dalam penyembahan kepada Yahweh, dia berbalik menyembah berhala, ada anak di dalam rumah tangganya. Gitu ya. Seperti itu, Bro. Jadi tetap anak itu diselamatkan. Nah, bagaimana anak-anak yang lahir di keluarga yang belum pernah kedengar Yesus meninggal? Ya kan? Nah, kita tahu kan di Roma, di kitab Roma itu, di dalam setiap hati orang itu, ya bisa dibaca ya di Roma pasal 2 itu ya. Baca aja pasal 2 itu semua. Nah, sebenarnya di dalam hati setiap orang itu ada kebenaran. Kalau orang Israel ada kebenaran yang dikatakan hukum Taurat. Tapi orang yang di luar Israel ada kebenaran nggak di dalam hatinya? Ada, yang berdasarkan hati nurani. Di hati nurani itu Tuhan taruh itu kebenaran. Itulah dibilang hukum Tuhan juga ada di dalam diri orang di luar dari bangsa Israel. Tapi ditaruh di dalam hati nuraninya. Ya, ini masih wahyu umum ya. Artinya dia belum pernah dengar Yesus ya. Belum pernah dengar Yesus. Nah, orang tuanya ini bagaimana dia mengikuti pimpinan hati nuraninya? Apakah dia sering melawan, ya kan? Atau dia selalu melawan hati nuraninya sendiri dalam hidup kesehariannya? Atau dia mengikuti? Nah, itu nanti akan di hari akhir akan dihakimi itu. Suara hatinya itu akan diperdengarkan dan kelakuannya diperlihatkan, kan begitu itu dalam Roma 2 itu. Ya, seperti itu. Nah, anak-anak yang lahir di dalam kehidupan orang-orang yang belum pernah dengar tentang Yesus ini ya, belum pernah dengar tentang Yesus kan, berarti kan dia juga mencontoh orang tuanya. Bagaimana hidup orang tuanya? Apakah hidup orang tua itu mengikuti kebenaran-kebenaran yang muncul dari hati nuraninya apa tidak? Gitu. Ketika dia mengikuti, ya kalau orang tuanya itu hidup dalam kebenaran-kebenaran hati nuraninya, tentu anak ini juga menjadi anak yang baik. Gitu. Tetapi mereka semua nanti akan dihakimi di akhir zaman. Gitu, Bro. Beda dengan orang Kristen. Oke, boleh. Iya. Silakan. Oke. Saya tambahkan ya, Bro ya. Oke, silakan. Iya. Oke. Jadi tunggu, ini Bro tanya dulu mungkin ada yang masih mau ditanyakan supaya saya ini jawab atau jelaskannya juga apa. Jadi begini, apa namanya? Kalau misalnya itu tadi kan sharingnya itu sama anak-anak gitu ya. Kalau ditarik ke belakang lagi, ini ada anak-anak yang dia nggak ngerti sama sekali tentang yang namanya itu dosa turunan, yang nggak ngerti sama sekali tentang apa adanya itu Yesus gitu kan. Itu nasib dia itu bagaimana gitu. Oke, saya tangkap. Ya.
Jadi Oke, kalau lanjut. kita berbicara keselamatan, Pak, itu tolok ukurnya Yesus. Manusia tidak ada yang bisa diselamatkan kalau tidak percaya Yesus, kalau tidak Yesus selamatkan. Itu aja. Yesus yang menarik orang-orang datang kepada keselamatan. Tidak melakukan hukum Taurat, tidak melakukan hukum apapun. Nah, makanya dikatakan bahwa Abraham pun dibenarkan oleh iman, bukan melakukan aturan-aturan apapun. Enggak. Dari dulu sampai sekarang, Tuhan itu konsisten bahwa orang dibenarkan oleh iman. Nah, iman kepada siapa? Iman kepada Tuhan. Nah, Yesus kan baru nyata di perjanjian baru kan? Tetapi apakah dia itu enggak ada? Ada di perjanjian lama. Tetapi dalam seperti apa yang dijelaskan di perjanjian lama? Karena kan dikatakan Yesus itu Alfa dan Omega. Nah, kita kembali kepada Kejadian 3 ayat 15. Bahwa berita Injil itu telah diberitakan ketika Adam dan Hawa itu jatuh. Nah, semua orang di dunia ini lahirkan dari benih Adam. Setelah itu ini mati dengan air bah dan lahir dari benih Nuh kan. Nah, apa yang diberitakan di Kejadian 3 ayat 15? Yaitu yang diberitakan adalah Injil atau keselamatan yang nanti ini akan datang dari seorang anak dari keturunan perempuan kan. Dia yang akan menginjak kepala ular. Nah, menginjak kepala ular itu berarti sebenarnya menginjak kuasa, karena kepala itu berbicara ini kuasa ya. Seperti yang pernah Bro Her dijelaskan. Nah, orang yang beriman kepada Mesias itu telah diberitakan loh Pak. Meskipun Yesus belum datang, Kristus belum datang, tetapi dia telah diberitakan di perjanjian lama. Nah, korban penebus salah itu kan telah Tuhan contohkan di Taman Eden, yaitu hewan yang disembelih untuk menutupi kemaluan manusia, itu adalah lambang tentang Kristus penebusan. Nah, makanya janji keselamatan itu harus dipelihara oleh Adam. Nah, ketika orang memelihara janji itu, Pak, janji keselamatan itu, meskipun janji itu belum datang nih dalam rupa manusia, tetapi janji itu telah diberikan waktu manusia pertama. Nah, kan kita lihat anak-anak Adam ini kan melakukan janji itu, mengingat janji itu, ya. Ini Kain dan Habel. Mereka sekalipun memberikan korban persembahan kepada Tuhan, itu sebenarnya bentuk daripada mereka mengingat janji Tuhan akan juru selamat. Nah, mereka ketika melakukan korban persembahan itu, secara tidak langsung mereka mengingat kepada janji Allah akan menghadirkan juru selamat. Nah, makanya korban yang diterima oleh Tuhan itu adalah dari hewan, dari itu yang ada darah. Itu melambangkan penebusan Kristus. Nah, janji inilah yang dipelihara terus, Pak. Sampai Nuh kan. Nuh itu waktu air bah surut, itu dia langsung memberikan korban persembahan kepada Tuhan. Itu adalah janji yang dia ingat, Pak. Jadi janji dari Taman Eden itu, Pak, harus diingat terus. Ketika orang melakukan janji itu, mereka sedang mengingat tentang janji Allah akan hadirnya juru selamat. Jadi barang siapa yang beriman kepada janji itu kepada Allah yang akan menjanjikan juru selamat itu, dia akan diselamatkan. Kan janji ini berbicara tentang juru selamat, yaitu Mesias yang akan datang. Ya kan? Orang yang beriman kepada janji itu atau Allah yang akan menghadirkan juru selamat akan diselamatkan. Meskipun dia belum datang dalam rupa manusia nih. Tetapi mereka menjaga atau memelihara janji itu. Makanya di setiap daerah, entah itu orang kenal Tuhan atau tidak, tetapi kan kita sering menjumpai ada pengorbanan hewan untuk dewa-dewa. Sebenarnya itu adalah distorsi dari apa yang sebenarnya harus diberikan kepada Tuhan, tetapi mereka itu ini mungkin dibutakan oleh
kuasa gelap atau ini telah terjadi distorsi sehingga persembahan itu tidak diberikan kepada lagi anak ini ini kan ya satu yang membantu yang tinggal di tanah Afrika itu kan tempat, kalau kita lihat sekarang kan tempat penyembahan berhala paling banyak di situ. Nah, itulah yang terjadi distorsi. Mereka memegang janji Allah, tetapi persembahan itu tidak diberikan kepada Tuhan. Jadi orang kalau mengingat tentang janji Tuhan di Taman Eden, mereka pasti akan mengingat kepada Mesias yang akan datang. Nah, orang kalau konteks perjanjian lama, dia diselamatkan oleh iman kepada Mesias yang akan datang. Orang yang seperti kita sekarang ini diselamatkan oleh Mesias atau Kristus yang telah. Ada dua kan Pak? Jadi penebusan keselamatan oleh Yesus Kristus itu berlaku secara progresif, berlaku maju, dan berlaku mundur, regresif. Jadi Yesus itu menebus orang dari sebelum dia dari zaman ini kejadian sampai Maleaki, itu penebusan Kristus itu berlaku secara regresif, secara mundur, dan secara maju, progresif. Karena apa? Berbicara Yesus, itu sudah berbicara di perjanjian lama. Jadi orang yang beriman kepada Yesus yang akan datang, diselamatkan. Orang yang beriman kepada Yesus yang telah datang, akan diselamatkan. Jadi keselamatan itu hanya satu, Pak. Yesus. Jadi kita kalau bilang, oh kasihan kan orang yang lahir sebelum Yesus, mereka tidak kenal Yesus, mereka mati dalam dosa. Oh tidak begitu, Pak. Karena Injil itu telah diberitakan di ini Taman Eden itu ketika manusia jatuh dalam dosa, gambarannya sudah diperlihatkan. Ini nih, nanti akan datang juru selamat seperti ini. Ini gambarannya seperti ini. Kamu jaga ya, kamu pelihara ya, supaya ketika kamu pelihara, kamu ingat. Ketika dia datang, kamu tahu, oh ternyata ini nih yang selama ini kita tunggu-tunggu. Nah, orang-orang kan tidak memelihara janji itu, makanya Tuhan memilih Abraham. Makanya dari keturunan Abraham, mereka yang akan mendapatkan mereka yang berhak menerima janji itu. Karena orang-orang yang tadi ini sudah tidak mengingat janji Tuhan. Janji Tuhan itu telah terjadi distorsi. Makanya Tuhan memilih Abraham supaya keturunan mereka akan dipilih juru selamat itu. Begitu Pak. Jadi keselamatan tetap satu. Yesus Kristus dari kekal sampai dari awal sampai akhir itu Yesus Kristus. Adam pun diselamatkan oleh Yesus. Pengorbanan di Taman Eden itu melambangkan tentang Dia akan datang. Begitu, Pak. Itu dasar. Ya, mungkin dari saya kalian, saya ingin dulu banyak orang yang naik motor kan di kampung kan nggak bawa ditanya surat-surat, nggak tahu. Oh, emang harus ada surat-surat. Jadi hukum itu berlaku untuk setiap orang yang hidup. Nggak ada pesan, nggak ada yang terkecuali satupun. Karena ketika kita udah masuk hidup di dunia ya udah ada hukum yang mengatur kita semua. Hukum apapun ada di situ, aturan permennya apapun. Jadi artinya semua berlaku untuk semua, hukum itu untuk semua. Jadi tidak ada pengecualian. Jadi tiap anak yang baru lahir harus divaksinasi kan. Kalau vaksinasi, ternyata vaksin ya nggak datang itu kita semua berlaku. Itu dari saya sekalian pamit ya teman-teman. Dari saya cuma bertanya begini, mesti apa ya? Itu mesti dewasa berpikir gitu kan. Jadi kira setup berarti dia belum dewasa berpikir, yaitu nggak bisa dihukum gitu. Itu yang saya tangkap tadi. Cuman tadi ini Pak Daniel malah bilang kayaknya soal itu beda gitu. Dia mau dia sudah Maksud dewasa atau belum dewasa harus otomatis ada manusia yang akan ada gitu. Terus dia juga nggak tahu tuh yang tentang konsep yang dosa turunan gitu kan.
Nah, yang saya tuh cuma tanya apa dia itu dihukum atau tidak gitu. Cuma itu Iya, yang saya tanya sebenarnya. iya. Gitu. Kan tadi saya sudah bilang, Pak. Apa dihukum atau tidak? Ya, tadi kan saya sudah bilang, kalau janji itu dipelihara, pasti kita akan mengenal Tuhan itu dengan benar. Kan begini, janji itu kan kita ini kan lahir dari keturunan Adam dan Hawa. Iya kan? Contoh, ini Misalnya saya begini, kasih contoh misalnya sederhananya begini. Ya, ini misalnya saya gini, kasih contoh dia itu sederhana. enggak sama sekali tentang apa? Karena dia itu misalnya orang asli Amerika lah gitu, orang Indian gitu. Nah, apa kan dia kan nggak tahu sama sekali tentang ini apa? Tentang yang apa? Tentang ajaran ini. Yang saya tanya itu mereka itu bagaimana? Apa mereka juga kena dosa turunan atau bagaimana gitu? Ya, mereka itu tahu Pak sebenarnya kalau kita mau tarik ke atas, tarik ke belakang, tarik mundur. Karena mau orang Indian atau orang pun, mereka itu kan lahir dari keturunan yang sama, dari Nuh ini. Ya kan Pak? Nah, salah mereka di mana? Bukan salah mereka secara langsung, tetapi salah orang tua mereka. Kan kalau kita lihat contoh orang Afrika kan keturunan mereka itu kan dari anak Nuh itu yang namanya siapa ya? Ini Sam. Siapa ya Bro Tom? Sorry. Dari Sam, turunan Sam kan? Ya. Ham, Nah, Ham ya, Sem, Ham. Ham, dan Sorry, Yafet. keturunan Ham. Ya, yang orang Afrika itu kan Ham kan? Atau Sam? Sem, Ham, dan Yafet. nggak tahu Kalau lah. Afrika itu Ya. lebih ke Kayaknya, Ham. kayaknya itu nggak Ya, pengaruh lah HAM tuh. kan contoh Nggak pengaruh lah. kan HAM. Ya, maksudnya begini Pak. Ini nanti Pak akan mengerti kalau saya jelaskan. Jadi begini, bagaimana orang di Afrika itu kan mereka akan menuntut begini. Kita tidak kenal Yesus karena kita dari lahir tidak pernah diberitakan tentang Yesus. Oh, bukan tidak pernah diberitakan tentang Mesias. Mesias itu berbicara tentang dia yang belum datang, Pak. Jadi ketika orang tua mereka tidak memelihara janji itu, tidak mewariskan janji itu, tidak mengajarkanlah paling sederhananya, tidak mengajarkan bahwa Tuhan itu pernah berjanji akan datang juru selamat, akan datang sebagai juru selamat. Kalau janji itu tidak diajarkan kepada anak-anak mereka pasti tidak akan tahu bahwa nanti akan datang juru selamat, Pak. Karena janji itu datang Iya, dari keturunan yang sama. Nah, berarti salah siapa? Justru karena Bukan Tuhan yang anak-anak itu. Ya, makanya saya bilang kalau anak-anak itu tidak tahu, apa mereka juga dihukum gitu. Iya kan, makanya saya bilang bahwa ini umatku binasa karena tidak mengenal Allah, tidak ini memiliki pengetahuan kan yang kepada akan Allah kan paling sederhananya begitu. Nah, makanya kalau tidak mau binasa harus diajar. Makanya di dalam Taurat pun diingatkan bahwa kamu harus mengajarkan kepada anakmu siang dan malam. Ketika kamu duduk, kenapa? Itu ada ini implikasinya, ada efeknya kalau kamu tidak ajarkan. Meskipun kalau kamu tidak ajarkan ya, kan berarti kamu salah, tetapi imbasnya tetap kepada anakmu juga tetap mendapatkan masalah. Jadi anaknya pun tidak bisa berdalih. Jadi orang tua itu yang berperan penting, Pak. Kalau kita baca kitab Raja-Raja, anak-anak yang telah ini mengikuti dosa orang tua seperti Raja siapa ya? Kan kalau Raja Hizkia kan tidak. Tetapi raja-raja setelah Hizkia itu kan banyak yang melakukan dosa karena apa? Orang tua mereka tidak mengajarkan. Nah, jadi kita tidak bisa bilang, oh saya tidak tahu diajarkan kebenaran. Oh bukan tidak tahu. Kamu juga harus cari tahu dong. Karena Tuhan menaruh yang tadi Bro Toms ini katakan bahwa hati kita itu Tuhan menaruh hukum Taurat yang tertulis di hati kita. Kalau orang Israel berbicara Taurat yang tertulis di dua loh batu. Tetapi kalau Taurat yang bagi orang-orang yang di luar Israel itu Taurat yang tertulis di hati mereka. Jadi tidak ada alasan bagi orang berdalih ketika hari-hari terakhir. Karena apa? Ajaran itu harus diajarkan turun-temurun.
Ajaran yang seperti apa? Ajaran untuk mengingat janji Tuhan, bukan ajaran seperti budaya, tradisi, bukan. Ajaran itu harus dihidupkan. Ya, dihidupkan dengan apa? Ya, dengan beriman. Karena Abraham itu dibenarkan oleh iman, bukan oleh tradisi, melakukan tradisi, bukan. Jadi kebenaran itu harus diajarkan dan diimani. Gitu, Iya, Pak. jadi begini. Oke, jadi begini saya itu masih belum klik gitu jawabannya gitu. Soalnya begini, kalau dibilang itu dihubungkan dengan Torah gitu kan nggak semua bangsa di dunia itu di zaman Nabi Musa itu kenal Torah gitu. Terus itu bagaimana gitu kalau misalnya masih mau ditarik ke Torah gitu kan, bagaimana Iya. gitu? Iya, kan Tuhan kan hanya memberikan Taurat untuk Israel kan. Nah, tetapi manusia itu diselamatkan oleh apa? Harus ada penebusan salah. Nah, orang sebelum Israel pun dosa itu meskipun ditulis bahwa dosa itu dihitung setelah mengenal hukum Taurat, tetapi dosa turunan itu yang terlepas hadirat Tuhan itu tetap ada, Pak. Yaitu keturunan Adam ini tetap mewarisi dosa itu. Nah, mereka ini harus melakukan itu. Iya. Ini pengorbanan, penghapus dosa itu. Itu yang lambang daripada Kristus akan menebus. Oke. Nah, beginilah kalau begitu. Jadi yang saya tangkap dari Pak Daniel itu bahwa orang-orang sebelum Yesus sampai ke sebelum Torah itu mereka itu kenal yang namanya dosa waris, begitu ya? Iya dong. Dosa turunan. Oke. Dosa turunan Bisa nggak itu bisa nggak tunjukkan buktinya gitu? Ya semacam ada catatan apa gitu kalau yang sebelum itu kenal yang namanya dosa turunan dari Adam. Oke, silakan. Ya. Ini di sini dikatakan bahwa semua orang telah berdosa. Semua orang. Dan ada juga ayat yang berkata bahwa yang saya tanya begini supaya nggak lupa ya yang saya tanya itu apa orang sebelum Torah itu turun mereka itu tahu yang namanya itu dosa turunan begitu dan ini harus berlaku di seluruh komunitas masyarakat waktu itulah mungkin yang di luar Jazirah Arab itu mungkin sudah ada itu sebelum yang paling tua itu kan di India gitu. Di India itu sudah ada nggak yang namanya tuh konsep dosa turunan gitu. Jadi begini. Berarti kalau gitu, jadi begini Pak. Saya minta itu ada buktinya itu dari misalkan dari tulisan-tulisan orang Hindu gitulah istilahnya. Iya. Sementara silakan. Pak Daniel mempersiapkan ininya, jadi saya mungkin menambahkan tadi penjelasan saya. Penjelasan saya tadi itu kan bahwa jadi kita masuk ke dosa turunan. Nah, dosa warisan ini mengakibatkan manusia itu semua mati ya. Semuanya kita itu masuk kuburan semua ya. Jadi kalau akibat dari dosa waris ini adalah kematian. Betul ya? Nah, kalau nanti orang yang mati, dia belum pernah dengar berita tentang Yesus, ini untuk zaman sekarang, atau kalau zaman dulu kan ada Taurat ya, Taurat untuk bangsa Israel. Karena banyak juga orang di luar Israel itu kan masuk ke Israel. Kita ingat seperti Ruth. Ruth itu kan orang Moab. Dia ikut mertuanya Naomi. Walaupun dia bisa tetap tinggal di Moab. Dia bilang Tuhanmu jadi Tuhanku kan gitu ya. Kita juga lihat Salomo datang Ratu Negeri Seba ke kerajaan Salomo kan gitu ya. Nah, jadi kalau di zaman hukum Taurat, orang yang pernah dengar hukum Taurat dan mengikuti hukum Taurat yang di Israel itu, ya kan, dia akan dihakimi menurut hukum Taurat itu. Ini sebelum Yesus ya, sebelum Yesus semua. Nah,
Bagaimana orang yang tidak pernah mendengar hukum Taurat yang artinya ini yang di dalam bahasa Israel ya, dari kitab Musa segala macam itu ya, dari kitab para nabi. Nah, pokoknya kitab Taurat lah ya. Nah, bagaimana? Nah, itu kita bisa baca di dalam Roma 2 ayat 12. Mungkin ada kawan yang bisa bantu saya. Soalnya kalau saya tampilin down ini dari tadi saya berapa kali kelempar sih. Roma 2 Roma 2 ayat 12 Roma 2 ayat sampai ayat 15, 16 lah. ya. Ya, saya baca Saya semua. baca aja ya. Saya baca aja ya. Oke. Saya kalau buka screen juga nanti. Oke. Apa nih? Oke. Sebab semua orang yang berdosa tanpa hukum Taurat akan binasa tanpa hukum Taurat. Ya kan? Akan binasa tanpa hukum Taurat ya. Dan semua orang yang berdosa di bawah hukum Taurat akan dihakimi oleh hukum Taurat. Karena bukanlah orang yang mendengar hukum Taurat yang benar di hadapan Allah, tetapi orang yang melakukan hukum Tauratlah yang akan dibenarkan. Ayat 14, apabila bangsa-bangsa lain yang tidak memiliki hukum Taurat, oleh dorongan diri sendiri melakukan apa yang dituntut hukum Taurat, maka walaupun mereka tidak memiliki hukum Taurat, mereka menjadi hukum Taurat bagi diri mereka sendiri. Sebab dengan itu mereka menunjukkan bahwa isi hukum Taurat ada tertulis di dalam hati mereka. Dan suara hati mereka turut bersaksi dan pikiran mereka saling menuduh atau saling membela. Hal itu akan nampak pada hari bila mana Allah sesuai dengan Injil yang kuberitakan akan menghakimi segala sesuatu yang tersembunyi dalam hati manusia oleh Kristus Yesus. Ya, jadi sebelum orang mendengar Yesus, ya kan itu akan dihakimi. Kalau orang yang sudah ikut hukum Taurat dihakimi menurut hukum Taurat. Tapi yang belum itu dihakimi menurut hati nuraninya. Jadi hati nuraninya ini akan berbicara. Jadi ketika dia melakukan sesuatu kejahatan, manusia itu sebenarnya ada hati nuraninya yang berbicara, itu tidak benar. Itu kan? Apakah dia lawan hati nuraninya itu atau dia berubah? Nah, orang yang seperti ini yang sering melawan hati nuraninya tentu akan banyak melakukan perbuatan-perbuatan yang berdosa, yang salah, gitu ya. Anak-anaknya akan mencontoh itu, gitu. Dia juga akan mendidik anak-anaknya seperti itu. Seperti itu ya. Jadi memang penting sekali ya anak itu lahir di dalam keluarga orang tua yang baik. Makanya memilih pasangan hidup itu betul-betul harus dilihat. Nah, masuk ke zaman akhir nanti, kita coba buka di dalam Wahyu. Kalau orang yang terima Yesus itu sudah tidak dihakimi lagi ya, nggak dihakimi lagi. Setuju itu. Nah, kita lihat dalam Wahyu 22. Sorry, Wahyu 21. Wahyu 20. Ayat 4. Ya 20 bukan jangan ayat 4. Kita habis waktu nanti kalau baca dari situ. Saya coba cari yang ayat 12 ya. Wahyu 20 ayat 12. Saya coba screen share dulu ya. Iya. Ini takutnya kalau screen share Ya, Wahyu 20 ayat 12. Dan aku melihat ya. Jadi ini orang-orang yang sampai ayat 15 ya. Iya, Pak. Iya. Oke, saya baca. 12. Dan aku mati, orang-orang mati, besar dan kecil. Orang mati, besar dan kecil, berdiri di depan tahta itu. Lalu dibuka semua kitab, dan dibuka juga sebuah kitab lain,
yaitu kitab kehidupan. Jadi kitab lain ini adalah kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka, berdasarkan apa yang ada tertulis di dalam kitab-kitab itu. Maka laut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan maut dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan mereka dihakimi masing-masing menurut perbuatannya. Lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkanlah ke dalam lautan api. Itulah kematian yang kedua, lautan api. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api itu. Ya, pokoknya di itu yang tadi tuh. Jadi di ayat 12. kalau orang yang hidup di dalam hukum Taurat, artinya orang Israel ya, dan orang-orang yang beralih ke Israel mempercayai hukum Taurat ini sebelum Yesus, ya, itu masuk di dalam juga orang-orang Kristen yang menerima Yesus itu di zaman Perjanjian Baru. Itu kebangkitannya itu kebangkitan pertama, itu di Wahyu 20 ayat 1 sampai 6 itu bisa dibaca. Nah, yang kalau ayat 11 sampai 15 ini adalah kebangkitan yang kedua. Jadi kebangkitan kedua ini untuk orang-orang yang mati di luar dari itu ya, di luar dari itu. Dari Yesus. Di luar dari Yesus, di luar dari perjanjian lama, yang hidup dalam perjanjian lama, yang kenal Yahweh, ya, itu dihakimi. Nah, kalau kita lihat tadi di Roma, dihakimi menurut apa? Hati nuraninya. Ya, tertulis di kitab kehidupan semua perbuatannya, dia melanggar hati nuraninya apa tidak? Nah, oke. Itu. Nah, disitulah dia boleh. Nah, yang masuk tertulis dalam kitab kehidupan itu berarti orang-orang yang mau mengikuti hati nuraninya. Gitu, bro. Oke, boleh saya tanggapi lagi? Iya, silakan. Nah, gini, jadi apa namanya? Ini kayaknya makin malah ini jelimet gitu. Gini, kalau misalnya itu apa? Dia itu dihakimi oleh berdasarkan hati nuraninya. Sepengetahuan kita kan, jadi standar hati nurani setiap orang itu kan nggak sama. Mungkin contoh gampang gini, ada orang yang suka rapi-rapi, ada orang yang apa nggak terlalu penting rapi, tapi yang penting dia sopan. Nah, orang yang rapi-rapi itu dia nggak peduli orang itu dia mau sopan atau gimana. Jadi tiap orang kan beda-beda gitunya. Gitu. Jadi itu yang mau dipakai itu yang standar yang mana gitu. Jadi begini. Di situnya gitu. Jadi standarnya kan yang ditanya. Belum selesai. Sebenarnya gini, ini tadi jadi terlalu jauh ya. Yang saya tanya itu dari pertama dari HRD itu adalah kalau misalnya ini anak itu kan artinya kan secara dewasa itu belum matang pikirannya gitu kan. Gitu. Nah, di dalam istilah kalau di dalam masyarakat gitu ya, gitu kan. Ada kayak misalnya kan kalau beda gitu. Jadi kalau anak-anak mencuri dengan orang dewasa mencuri mungkin hukumannya juga beda kan. Mungkin anak kecil misalnya setahun, kalau dewasa 2 tahun. Itu kan karena anak kecil itu kan dia belum dewasa secara berpikir. Nah, balik ke topik yang soal yang terima Yesus tadi itu gitu kan. Anak kecil ini kalau misalnya dia tuh belum matang pikirannya, terus dia itu yang belum ngerti benar-benar apa itu yang namanya itu terima Yesus, dia itu mau dihukum tidak. Nah, dari situ berkembang lagi jadi yang namanya itu ya dosa waris, dosa turunan gitu kan. Nah, dari dosa turunan itu berkembang lagi. Nah, ini jadinya kalau orang yang belum terima yang belum tahu tentang namanya itu dosa turunan, belum kenal itu yang tidak tahu yang namanya Yesus, itu bagaimana gitu. Jadi begini, bro. Kalau saya bilang mendingan fokus saja yang soal di anak-anak yang dalam keluarga Kristen yang belum dewasa gitu kan, yang belum dewasa itu. Nah, itu bagaimana gitu. Makanya saya pisahin gitu. Tadi kalau yang di keluarga Kristen, kalau yang di keluarga Kristen belum dewasa,
Dia mati, masuk surga karena bapaknya, orang tuanya yang menguduskan dia kan tadi sesuai dengan yang 1 Korintus berapa tadi itu saya lupa ya. 1 Korintus itu bisa sambil di searching ya Bro Daniel ya. Yang orang tuanya yang menguduskan. Karena seorang orang tua, seorang keluarga yang hidup di dalam Tuhan, itu anak itu dari kandungan pun kan dia sudah mendengar kesaksian tentang ini, makanya sering putar lagu rohani, sering baca firman Tuhan. Ya, jadi ketika dia lahir pun sudah merasakan. Jadi anak itu masih di dalam kandungan itu sudah bisa merespon segala sesuatu, bisa menyerap. Nah, itu dikuduskan. Jadi kalau anak orang Kristen itu masuk surga, Pak. Gitu ya. Nah, yang jadi pertanyaan kan bagaimana anak yang di luar Kristen yang belum pernah dengar tentang Yesus. Kan gitu. Nah, bagaimana orang tuanya? Orang tuanya itu hidup enggak sesuai dengan hati nuraninya? Kan gitu. Ketika anak itu lahir, walaupun dia masih dalam kandungan juga ya, dia tentu kan mendengar bagaimana suami istri bercakap-cakap, bagaimana kelakuan ibunya ketika anak itu dikandung. Kan itu pengaruh ke bayi, ke janin. Nah, makanya ketika dia keluar, kalau anak itu hidup di dalam keluarga orang yang memang dia belum pernah dengar nama Yesus ya, belum pernah dengar belum pernah baca Alkitab dan sebagainya. Tapi orang tuanya ini hidup dalam hati nuraninya ya, mengikuti hati nuraninya yang baik. Ya anak ini akan terbentuk, walaupun masih kecil dia akan terbentuk. Nah, itu semua nanti masuk di dalam kebangkitan kedua. Di situ, Pak. Kalau orang tuanya memang hidup seturut ke hati nuraninya yang baik itu, ya dia bisa diselamatkan, Pak. Tercatat dalam buku kehidupan. Tapi syaratnya ya, memang nama Yesus belum pernah dia dengar. Gitu loh. Oke, jadi kesimpulannya itu kalau misalnya ada taruhlah misalkan nih orang di suku Aztec lah gitu, misalnya ya, suku Aztec, dia nggak tahu sama sekali tentang yang namanya itu Torah atau apa, terus ini pasangan ini begitu anak itu lahir taruhlah sampai besar umur 5 tahun lah gitu. Nah tiba-tiba ini dua orang tuanya ini meninggal gitu misalnya gitu kan. Nah si anak ini kan dia itu tumbuh tanpa saya tuh dapat didikan dari orang tuanya lah gitu. Nah begitu beranjak misalkan umur 6 tahun si anak itu mati. Nah yang saya tanya, si anak itu yang nggak kenal yang namanya dosa waris, yang yang belum dapat yang namanya itu didikan tentang pengertian spiritual bagaimana gitu, itu bagaimana? Oke, jadi kayaknya akibat dosa waris belum Bapak pahami. Jadi akibat dosa waris itu semua manusia mengalami, termasuk orang Kristen. Apa akibat dari dosa waris itu? Mati. Jadi semuanya mati, masuk kubur. Itu akibat dosa waris, Pak. Sampai di situ akibat dosa waris itu. Ngerti ya, Pak ya? Jadi anak ini yang diperhitungkan adalah perbuatannya selama dia hidup. Apakah dia mengikuti apa yang diajarkan orang tuanya itu selama dia hidup? Jadi makanya seorang anak lahir di dalam keluarga yang ini kita bilang di suku Aztec tadi ya, lahir di dalam keluarga yang orang tuanya hidup dalam hati nurani yang baik dan dia mencontoh kehidupan orang tuanya gitu ya. Taruhlah dia belum bisa memisahkan antara baik buruk, tapi contoh orang tua itu kan bisa dia serap. Kan gitu. Dan dia akan mengikuti pola itu selama dia umur walaupun masih dalam bimbingan. Gitu, Pak. Ya itu dia akan bangkit di kebangkitan kedua. Nah, tercatat nggak? Buku kehidupan itu kan jelas itu. Apa-apa aja yang dia lakukan. Gitu loh, Pak. Ya, Bro Tom, tadi saya mau tanya ulang ayatnya tuh yang ini dari Adam dosa itu sebelum Musa kan dosa itu kan dosa waris dari Adam sampai kepada Musa. Itu di ayat berapa tadi, Bro? Dosa Adam sampai Musa. Oh, tadi yang Roma. Iya, Roma berapa tadi? Roma 2.
Roma 2. Ini bukan, Bro. Yang itu dihitung dari Adam tuh. Apa ya? Adam dosa. Tunggu ya. Jadi Coba. dosa waris itu kan kita bisa lihat. Oke, Adam itu kan oke. akhirnya Oke. mati. Semuanya mati itu. Mati. Itu Iya, oke. dosa waris. Gitu loh, Pak. Oke. Ah. Jadi apa? Jadi sebenarnya itu yang namanya dosa waris itu bentuknya itu adalah kematian gitu ya. Iya, itu Iya. akibatnya. Hmm? Iya, itu akibatnya maut kan, maut kematian. Oke. Nah, Oke, bentuk kematian. Oke. iya. Sudah bentuk kematian berarti jadi kalau misalnya belum tahu yang apa? Yang namanya dosa waris, berarti dia istilahnya itu mati gitu. Nah, bagaimana Semua orang manusia mati, Pak. Itu karena dosa waris, gitu. Intinya gitu. Jadi bukan soal Oke. tahu nggak tahu. Semua Kalau orang mati karena iya. semua orang mati karena dosa waris Iya. gitu kan. Ya. Terus udah gitu gini. Jadi semua orang itu mati karena dosa waris. Terus dia walaupun dia tahu nggak tahu tentang soal dosa waris, dia mati juga gitu kan? Iya. Oke. Terus berarti begitu dia nanti saya tuh bangkit lagi gitu kan. Nah, kalau di Kristen itu bagaimana kalau setelah dia mati pertama, bangkit kedua, apa dia itu tuh mau lagi dinilai dari tindakannya tuh apa dia dapat pahala atau dosa atau bagaimana? Nah, makin bingung saya juga. Nah, itu kebangkitan pertama untuk orang-orang yang hidup percaya kepada Yahweh di zaman Taurat dan percaya kepada Yesus di zaman Perjanjian Baru. Itu kebangkitan pertama, Pak, di Wahyu 2, Wahyu 20 tadi. Tadi kita nggak baca, memang saya langkain langsung ke ini karena sesuai dengan pertanyaan Bapak ya. Wahyu 20, Wahyu 20 bisa dilihat dari ayat ayat 4. Ayat 4. Ya. Lalu aku melihat tahta-tahta dan orang-orang yang duduk di atasnya, kepada mereka diserahkan kuasa untuk menghakimi. Aku juga melihat jiwa-jiwa mereka yang telah dipenggal kepalanya karena kesaksian tentang Yesus dan karena firman Allah, yang tidak menyembah binatang itu dan patungnya, dan yang tidak juga menerima tandanya pada dahi dan tangan mereka. Dan mereka hidup kembali dan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Kristus untuk masa 1000 tahun. Tapi orang mati yang lain tidak dibangkitkan sebelum berakhir masa 1000 tahun itu. Inilah kebangkitan pertama. Nah ya, kebangkitan pertama. Berbahagia dan kuduslah ia yang mendapat bagian dalam kebangkitan pertama itu. Kematian yang kedua tidak berkuasa lagi atas mereka, tetapi mereka akan menjadi imam-imam Allah dan Kristus. Dan mereka akan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan dia 1000 tahun lamanya. Jadi tidak dihakimi lagi, Pak, kalau orang Kristen. Ya gitu. Dia langsung bangkitkan dan memerintah sebagai raja masuk dalam 1000 tahun. Gitu. Oke lah gitu. Oke lah. Beginilah namanya. Saya terima aja itu pendapat Anda gitu. Begini. Jadi tadi kan saya bilang, jadi saya minta izin untuk nanti kalau sudah diupload videonya, nanti saya mau pakai ya buat nanti saya mau review atau apa gitu. Iya. Jadi supaya gitu. Ya. Jadi sebelum itu Pak, saya jelaskan dulu nih. Ini supaya kan nanti ada pertanyaan seperti ini. Lalu apakah anak kecil itu yang mati di zaman Perjanjian Lama, kan nanti kan dia dibangkitkan di kebangkitan kedua kan? Karena dia tidak mengenal Yesus, maupun ini karena dia itu belum mengerti karena masih kecil, ya kan? Nah, apakah dia itu dihakimi, atau paling tidak kita dapat gambaran pastinya? Apakah dia itu diselamatkan atau tidak? Begitu saja. Itu yang lebih jelasnya begitu, supaya ini juga berlaku ini ke depan, maksudnya berlaku progresif. Orang-orang yang di luar Kristus, yang lahir, contoh dari saudara-saudara yang
tidak ini percaya Kristus, apakah anak mereka ketika lahir itu diselamatkan atau tidak kalau anak mereka itu mati, ya kan, umur 6 tahun. Yang tadi Pak cerita bahwa orang tua mereka itu tidak sempat ini mengurus anaknya, orang tuanya juga sudah terlanjur mati. Nah, anak ini akhirnya juga ikut mati kan, kira-kira begitu. Nah, itu bagaimana kira-kira menjelaskannya? Nah, kalau kita beralih kepada ini tulisan di Roma 2 yang tadi Bro Tom sampaikan, itu kan orang-orang berbicara bahwa mereka itu dihakimi menurut ini hati nuraninya. Nah, hati nurani itu seperti apa? Karena dosa itu orang itu hanya bisa diselamatkan oleh penebusan. Tidak bisa diselamatkan oleh perbuatan baik atau hati nuraninya yang berbuat baik. Enggak. Hati nurani itu sebenarnya berbicara ketika orang itu mengenal kebenaran baru dia bisa berbuat baik. Ya. Jadi di luar, makanya saya selalu tempatkan bahwa keselamatan itu harus ada yang menyelamatkan. Manusia tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Ini kita harus pegang ini dasarnya ini dulu nih. Manusia tidak bisa berbuat baik lalu dengan perbuatan baiknya, perbuatan hati nuraninya yang di Roma 2 itu, dia akan selamat. Tidak seperti itu. Karena di Roma 2 itu kan berbicara bahwa hati nurani mereka itu kan seperti Taurat yang tertulis di hati kan. Nah, Taurat yang tertulis di hati itu kan, sorry, gimana? Gini, sebelum saya lupa, karena kalau banyak dengar, jadi gini, kalau menurut Kristen itu sendiri, kalau anak kecil, misalkan dia masih umur berapa lah, 6 tahun, 7 tahun, 8 tahun, nah dia itu misalnya kan dia maki-maki orang gitu. Menurut kalian itu, si anak kecil itu berdosa tidak? Ya, jadi begini, dia make itu kan dia mengerti atau tidak. Kadang-kadang anak kecil itu kan sama seperti burung beo juga. Mendengar apa yang dikatakan oleh orang dewasa. Karena dia juga belajar berbicara kan. Nah, makanya pentingnya di situ bahwa orang tua itu juga berperan penting. Tidak lepas tanggung jawab. Yang saya tanya, menurut kekristenan, kalau anak kecil dia itu maki-maki gitu, itu dia itu berdosa tidak? Kalau saya ya Pak ya, dosa itu, pelanggaran itu tetap ada, tetapi karena percaya iman kepada Yesus, itu dia telah diselamatkan Pak. Makanya orang tua itu berperan penting untuk mengajar, mendoakan anaknya, supaya apa? Keselamatan itu tidak hilang. Jadi keselamatan itu harus dijaga kalau Paulus bilang kerjakanlah keselamatan itu. Artinya anak kecil ini belum bisa kerjakan keselamatan, tetapi kita sebagai orang tua mengajarkan yang baik. Kan dia perlu mengerti pisau ini berbahaya atau tidak. Jadi orang tua itu yang harus mendidik. Nah, anak itu kalau berbicara dosa atau tidak, sebenarnya itu lebih pada pengajaran orang tua sebenarnya. Tetapi lepas daripada itu, orang yang percaya kepada Yesus, mereka telah diselamatkan gitu Pak. Kalau kami Kristen. Begini, yang saya tanya itu, ini anak kecil dia itu kalau menurut kekristenan itu dia berdosa tidak gitu. Itu yang saya tanya gitu. Jadi ini anak ini kan dia kan belum matang pikirannya. Dia tuh belum kenal apa itu yang baik atau buruk. Dia itu belum mampu untuk namanya tuh belajar gitu. Yang saya tanya itu dia itu berdosa tidak gitu. Cuma antara iya atau tidak gitu. Jelas jawabnya dosa Pak. Karena begini, ini analogi sederhana aja Pak. Ini analogi sederhana Pak. Anak kecil bunuh orang aja itu masuk penjara Pak. Tetapi kalau orang tua menanggungnya, itu kan orang tua yang akan menjadi apalah istilahnya, ganti ya. Nah, kenapa saya bilang dosa? Kenapa saya bilang dosa Pak?
Kenapa saya bilang dosa, Pak? Hukum duniawi aja menghukum seorang anak. Hukum Ya, duniawi, apalagi anak surgawi. kecil yang umur berapa nih misalnya? Ya, anak-anak yang gimana, Pak? Maksudnya Kalau anak-anak yang umur pengertian 8 saya itu tahun, 8 tahun. pengertian saya itu Perbuatan itu ya, kan kalau dilihat sebagai anak kecil pelanggaran. itu ya, Iya, kalau saya itu anak kecil perbuatan. itu paling umur antara 5 sampai 8 tahun lah gitu. Di atas itu dia udah termasuk remaja gitu ya, gitu. Iya. Jadi Jadi saya kalau kasih contoh konkret, Pak. setahu saya gini, jadi kalau namanya anak kecil itu apa namanya masih umur 8 tahun gitu ya, kalaupun dia sampai membunuh gitu kan, kalaupun dia sampai membunuh, setahu saya gitu, dia itu bukannya dipidana, setahu saya ya, dia itu bukan dipidana gitu. Tapi kalau misalnya Pak Daniel punya ada contoh misalnya artikel atau di mana gitu ada umur anak 9 tahun dia sampai dipidana, ya bolehlah gitu. Yang Iya. setahu saya itu dia belum bisa dipidana Iya. gitu. Secara Karena ini duniawi. ya karena ini masalahnya tuh masalah pertanggungjawaban pidana gitu. Iya. Jadi harus ada unsur kesadaran gitu. Sedangkan Iya. orang gila itu nggak bisa dipidana gitu. Iya. Itu loh maksud saya gitu. Iya. Jadi Ya ini kembali ke ini ke soal masalah itu, masalah konsep ini apa. Ini kan pertama sih kalau nggak salah coba ngomongin roh ya, kalau lebar ke sini. Iya, jawabannya sederhana, Pak. Maksud saya begini. Ya. Jawaban saya maksud saya sederhana begini, Pak. Perbuatan itu tetap dilihat sebagai pelanggaran, Pak, tetapi tidak dihitung bagi anak kecil ini. Nah, kenapa tidak dihitung atau tidak, kan kalau hukum duniawi kan itu karena orang tuanya tuh yang dibina atau apa, mendapat teguran atau apa, kan begitu kalau kita berbicara hukum duniawi ini kan. Nah, Tuhan itu hikmat, Pak. Tuhan itu sangat kaya dengan hikmat. Jadi pelanggaran itu tetap dihitung, Pak. Kalau orang Kristen, orang tua itu kan sudah diingatkan harus ajarkan anak itu. Jadi kita ini tidak bisa lepas tangan. Oh, saya sudah percaya Yesus, lalu saya tidak perlu ajar anak saya. Nanti anak saya buat salah pun itu Yesus sudah tanggung dosanya. Jangan begitu juga dong. Nanti kalau kita berpikir seperti itu, nanti orang akan terbiasa biar hidup dalam dosa. Itu tidak boleh juga. Kita harus tetap mengajar anak-anak ini kepada kebenaran. Ya, maksudnya begitu. Oh ya, begini ini juga kalau saya bilang ini pertama satu sudah terlalu malam, terus kedua juga mungkin sudah lelah bagaimana. Ketiga ini kalau kita bahas topik yang itu terlalu luas itu cakupannya kayak susah begitu mau rampung gitu. Saya usul gini aja gitu. Mungkin gitu kalau rencana nanti malam minggu depan mau live lagi gitu. Kalau dari saya tuh mau usul gini aja bahas tuh satu bahasan yang sempit gitu. Misalnya contohnya tentang apa ya, misalnya tentang tentang penyaliban dalam perspektif dalam tujuan kesejarahan gitu. Iya, jadi kita tentuin tema dulu ya Pak ya gitu ya. Iya gitu. Supaya nggak ini supaya nggak terlalu gini. Ini terusan capek gitu. Soalnya ini cakupannya terlalu luas. Terus jadi kalau ada satu jelasin jadi ngelebar kemana-mana. Akhirnya saya jadi kepikiran mau nanya yang mana lagi gitu. Itu usul dari saya. Jadi malam minggu depan itu saya mau bahas itu soal penyaliban dari perspektif sejarah gitu. Bisa Pak. Oke Pak, bisa Pak. Sumbernya selain dari Alkitab juga mungkin mau bawa juga misalkan dari yang sumber ekstra biblical lah gitu. Iya. Gitu. Iya. Jadi ada yang saya mau tanya gitu kan. Ada yang saya mau tanya. Bukan artinya itu saya itu mau nyerang, bukan.
Iya. Arti itu saya tuh apa murni cuma mau kritik teks gitu kan. Jadi supaya tahu itu sebenarnya itu yang benar itu bagaimana gitu ya. Iya. Iya, Terus iya. terus Iya, udah iya. terus ya oke. Ya. Itu bagaimana itu? Kalau soal saya yang soal ini soal bahasan besok. Nggak apa-apa Pak, bisa. Nggak apa-apa, Pak. Coba Oke. mungkin Boleh-boleh ke aja. depannya juga kapan-kapan gantian Pak. Temanya berarti kan ini kan temanya satu. Ini berarti tema berikutnya nanti kita juga yang akan bertanya ke Bapak karena kita juga pengen Boleh, tahu iya, itu nggak apa-apa. sebenarnya Boleh. wawasan dari Iya. umat Islam itu Atau gimana. nggak apa-apa kalau misalnya kalau ini kan buat saya kan juga nggak mau yang nentuin waktunya gitu kan. Ini sepengetahuan saya gitu kan. Kalau misalnya itu jadwal di teras ini tiap hari Sabtu, ya udah nggak apa-apa hari Sabtu gitu. Enggak sih, kita nggak jadwalin. Kita atur waktu sih rata-rata. Jadi teras ini cuma kalau dari jam 6 sampai jam 8 itu Pak memang ada acara. Nah, itu rutin tiap hari. Kalau jam yang lainnya ke atas itu kita bisa atur sih Pak. Gitu. Oke, gini. Jadi itu apa? Terus harinya hari apa? Hari apa aja? Nah, nanti kalau misalnya Bapak udah kasih tahu hari ini gitu kan kita cek teman-teman yang lain ada nggak ambil hari itu gitu. Gitu. Kita masih banyak Oh kosong gitu. sih. Yang rutin itu Ya. memang yang jam 6 sampai jam 8 malam. Gitu. Jam 6 sampai jam 4 malam. Iya. Maghrib ya berarti. Iya. Ya, jam Gini 8 ke atas itu kalau nggak ada yang isi kita bisa isi bebas gitu. Iya gitu. Oke. Jadi itu aja kalau di sini kan ini kan waktu Indonesia Tengah gitu. Jadi kalau di sana jam 8 mungkin kalau waktu Indonesia Barat ke Jakarta. Kalau di sini itu jam 9 gitu. Oh, iya. Jadi Nanti itu disesuaikan, Pak. Nanti disesuaikan aja dari Oke. Bapak. Supaya kita ikuti. Jadi apa tadi kan awalnya begini, waktu si Demian, si Amhadios itu datang ke Julfikar, itu apa ya? Saya hentikan Saya juga saja tuh recordnya ya Pak ya. Saya hentikan recordnya saja ya. Karena kan udah nggak. Ya udah sudah selesai. Recordingnya saya henti.